Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Haloleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Industri Kemaritiman dan Perdesaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SE MSI. Perkenalkan juga, saya Widya Amalia Pratiwi dengan NIM B1B124 150. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jenis dan karakteristik sumber daya pesisir dan laut, serta kaitannya dengan organisasi industri perikanan, sumber daya manusia, dan penentuan lokasi industri maritim. Serta yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Sumber daya pesisir dan laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, khususnya bagi masyarakat pesisir. Namun, pemanfaatan sumber daya ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena wilayah pesisir bersifat dinamis dan rentan terhadap kerusakan. Maka diperlukan pengelolaan yang baik, terencana, dan berkelanjutan. Sumber daya pesisir dan laut terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber daya biotik dan abiotik. Pertama, sumber daya biotik, yaitu berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti ikan, kerang, cumi-cumi, dan berbagai biota laut lainnya. Selain itu, ada juga tumbuhan laut seperti mangrove, terumbu karang, serta lamun dan rumput laut. Mangrove memiliki fungsi penting sebagai pelindung pantai dari abrasi dan sebagai habitat berbagai biota laut. Terumbu karang juga sangat penting karena menjadi ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kedua, sumber daya abiotik, yaitu sumber daya non-hayati seperti air laut, angin, gelombang, dan minyak bumi. Semua ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas industri maritim dan kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan organisasi industri perikanan. Organisasi industri perikanan adalah sistem yang mengatur seluruh kegiatan mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan. Tujuan dari perencanaan organisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja, memperjelas tugas dan tanggung jawab, serta meningkatkan daya saing di pasar. Dalam struktur organisasi perikanan, biasanya terdapat beberapa bagian utama, yaitu pimpinan atau manajer utama, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian distribusi, bagian keuangan, dan administrasi. Semua bagian ini saling terhubung dan harus bekerja secara terkoordinasi agar kegiatan industri berjalan dengan baik. Selain itu, organisasi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut, misalnya dengan menghindari penangkapan ikan berlebihan dan menerapkan praktik ramah lingkungan. Berikutnya adalah perencanaan sumber daya manusia dalam industri maritim. SDM merupakan faktor kunci dalam keberhasilan industri perikanan. Tanpa SDM yang kompeten, fasilitas yang baik pun tidak akan berjalan optimal. Perencanaan SDM dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja, identifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan, menentukan strategi pengembangan SDM, implementasi dan evaluasi. Strategi pengembangan SDM bisa dilakukan melalui pelatihan, pendidikan vokasi, sertifikasi, dan magang. Namun, dalam praktiknya terdapat tantangan seperti ketergantungan nelayan pada pemodal atau bapak asuh yang terkadang merugikan nelayan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan solusi seperti penyediaan akses permodalan yang lebih adil, pelatihan, serta penguatan kelembagaan seperti koperasi nelayan. Selanjutnya, penentuan lokasi industri maritim. Pemilihan lokasi sangat penting karena akan mempengaruhi efisiensi produksi dan distribusi. Beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain ketersediaan lahan akses air bersih, jaringan transportasi, keberadaan industri pendukung, kelembagaan atau sistem pengelolaan. Selain itu, dampak lingkungan juga menjadi perhatian. Aktivitas industri seperti pembangunan pelabuhan atau eksploitasi sumber daya laut harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Karena pada dasarnya, tujuan pembangunan industri maritim bukan hanya untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk keberlanjutan lingkungan jangka panjang.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sumber daya pesisir dan laut memiliki potensi yang sangat besar dan penting bagi kehidupan dan perekonomian. Namun, pemanfaatannya harus didukung oleh organisasi yang baik, perencanaan SDM yang tepat, serta pemilihan lokasi industri yang strategis. Semua aspek tersebut harus berjalan secara terintegrasi agar pengelolaan sumber daya laut dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.